kegiatan SPK untuk ke UPT-UPT daerah untuk 5 lokasi. Sementara di plot nama-namanya ini diharapkan fix sih. Semoga Mas Bayu sehat tanggal 29 ya. Di highlight 3 ini aja ya. Jadi overview INATWS, kondisi terakhir di INATWS seperti apa, SOP INATWS, dan SPK-nya sendiri. Itu pengenalan SPK, tujuan SPK, diagram alir dari SPK, kemudian di dalamnya itu ada pembuat-buatan atau scoring SPK, dan terakhir adalah cara penggunaan SPK. Nah, tujuan SPK apa sih? Tujuan SPK yang pertama sebagai pendukung. Nah, jadi yang menentukan tetap UPT koordinatornya, menentukan mana parameter yang terbaik, apakah parameter dia sendiri atau UPT geofisika di bawahnya. Kenapa digunakan SPK? Karena di dalamnya karena ada pembobotan sehingga pemilihan gempa bumi magnitudo kurang dari 5 itu lebih detail. Kemudian yang kedua, outputnya bisa membantu menyiapkan bahan diseminasi parameter magnitudo kurang dari 5. Kemudian juga bisa membantu penyusunan narasi gempa bumi. Jadi udah ada default-nya. Kemudian juga ada membantu penyusunan berita gempa bumi. Juga ada default-nya di report seperti itu. Kemudian kelebihannya yang kelima yaitu database-nya tunggal. Jadi dia terintegrasi. Parameter yang dipilih masuk ke dalam database. Kemudian juga ada memudahkan komunikasi, kita bisa melihat statistiknya. Statistik hasil, kemudian statistik analisa dari PGR dan UPT. Kemudian kita juga bisa melihat statistik analisa petugas Seskom. Dari masing-masing UPT bisa dipilih mana petugas yang terbaik menganalisa Seskom. Kemudian hasilnya itu juga bisa dapat diekspor atau diekstraksi datanya dalam format Excel. Kemudian kelebihan yang terakhir yang ke-9 juga terdapat otomatisasi segmen, tapi fitur ini hanya ada di wilayah pusat gempa regional 3. Sedangkan yang pusat gempa regional lainnya masih dalam tahap pengembangan. Nah, kemudian namanya kan sistem pendukung keputusan ya. Nah, metodenya menggunakan pembobotan. Pembobotannya itu digunakan ada 6. Ada 6 pembobotan yang dihitung. Yang pertama RMS, yang kedua fase, kemudian yang ketiga azimuth gap, kemudian ada error horizontal, ada minimum distance, satu lagi error vertikal. Seperti itu. RMS bobotnya itu hanya 5%. 5%. Jadi kalau RMS-nya kurang dari 2, kurang lebih dari 2, maaf, itu nilainya 50. Tapi 50 dikalikan 5%. Jika dia 0 sampai 2, berarti nilainya 100. Gitu. Berarti dia sudah dapat, UPT itu sudah dapat nilai 5%. Kemudian untuk bobot fase, semakin banyak fase, maka nilainya semakin bagus. Kalau dia lebih dari 30, maka nilainya 100, tapi dikalikan 10%. Seperti itu. Yang paling sedikit, misalkan jumlah fasenya cuma 2-4, berarti bobot fasenya 20 dikalikan 10%. Jadi misalkan kita RMS-nya bagus, fasenya bagus, itu masih 15%. Kemudian azimuth gap. Azimuth gap itu nilainya cukup tinggi, itu 30%. Jika dia 45% ke bawah, 45 derajat ke bawah, ini satuannya derajat itu teman-teman. Jadi misalkan 0 sampai 360 derajat. Otomatis misalkan azimuth gap-nya besar, berarti stasiun yang mencatatkan kecil ya. Maka nilainya itu pun juga akan kecil. Bobotnya azimuth gap besar, dia 30%. Jadi misalkan azimuth gap-nya semakin kecil, maka nilainya mencapai 100. Kemudian yang bobot lain ada error horizontal. Error horizontal kita pakai Pythagoras. Jadi menggabungkan antara error latitude dan longitude. Nah, ini satuannya kilometer, rekan-rekan. Jadi misalnya Seskom ada menunjukkan
lintang sekian, longitude sekian. Di sebelahnya kan ada plus minus ya, plus minus 10 kilo, 30 kilo, dan lain sebagainya. Kalau plus minusnya dia kecil, maka dia bagus. Nah, berarti kalau misalkan 0 sampai 5 km, berarti nilainya 100, tapi dikalikan bobotnya 30%. Kemudian ada minimum distance station juga, dia nilainya kecil juga 0,1. Kemudian juga ada bobot error kedalaman. Error kedalaman ini semakin dia persentasenya kecil, maka dia nilainya besar. Bagaimana tuh dia kalau fixed depth? Kan saya fixed depth ya. Nah, kalau dia fixed depth maka nilainya 0. Jadi tidak diperhitungkan. Jadi teman-teman yang nanti UPT yang analisa parameternya tidak menggunakan fixed depth, nilainya otomatis lebih bagus. Sebenarnya ini adjustable ya, kesepakatan dari teman-teman UPT aja. Jadi nanti programmernya yang Mas Naki itu bisa mengeset gitu. Itu sesuai permintaan dari rekan-rekan UPT ataupun dari koordinator regional. Saya lanjut, bobotnya sudah ya, jadi ada 6. Mas, izin Mas, itu ya. Kilometer, kemudian distance tuh kilometer juga. Distance derajat. Oh, derajat. Kalau yang kedalaman itu persentase. Jadi kita menyesuaikan aja sama output seskompi biar nggak pakai algoritma lagi. Jadi kalau yang horizontal kan kilometer, kalau kedalaman itu kan persentase. Oh, nah, kalau yang distance itu derajat. Jadi cari gampangnya aja. Jadi output apa yang di seskompi kita pakai sebagai pembobotan. Jadi tidak perlu mengkonversi lagi. Seperti itu. Kalau fixed depth tadi nilai 0 nggak tertera itu ya? Iya, fixed depth itu nilainya 0. Tertukar kali itu ya? Kenapa? Nilainya 10 itu. Iya, bobot paling bawah nilainya 10. Artinya kalau dia fixed depth berarti 10 kali 0,15. Jadi kan kalau ya fixed depth-nya nilai bobotnya 10, dihitungnya 0. Kalau boleh sih 0 dalam kurung fixed depth gitu. Oh iya, boleh. Nanti di PPT-nya nanti teman-teman yang nanti ke daerah bisa ditambahkan ya. Misalnya 0 atau fixed depth berarti nilainya 10 dikalikan 15% seperti itu. Jadi ada 6 kriteria nilai untuk pembobotan tadi. RMS, kemudian azimuth depth, kemudian fase, kemudian error horizontal, error vertikal, sama minimum distance. Yang paling besar adalah error horizontal, sama satu lagi depth. Kemudian untuk diagram alirnya, kita ngambil inputannya itu, saya ambil contoh regional Bali. Regional Bali UPT-nya ada 4. Ada PGR 3, ada Sabah, ada Mataram, ada Waimaku. Nah, kita ngambilnya dari SDX-nya, SD Station, hasil parameternya. Nah, kemudian hasil parameter tersebut kita ambil SDX-nya. Nah, hasil dari parameternya dari tiap-tiap stasiun termasuk yang koordinator PGR3-nya kita ambil, kita parsing masuk ke database. Jadi semuanya masuk dulu ke database. Kemudian kalau PGN ingin menginputkan manual juga bisa. Jadi ada fitur input manual. Kemudian diparsing masuk ke database. Kemudian setelah dia masuk ke database, dia masuk ke weighting yang pembobotan. Jadi yang rumusannya itu parameter-parameternya masuk dibobot, menghasilkan scoring. Nah, scoring ini kita tampilkan di GUI-nya. Jadi tampilannya nanti selanjutnya setelah keluar tampilan GUI-nya yang menentukan tetap koordinator regionalnya. Contohnya dalam kasus ini PGR 3 sebagai koordinator regionalnya. Jadi dia nentuin nih parameter yang mana yang terbaik. Tapi dia juga sebenarnya bisa milih yang kedua atau yang ketiga, yang keempat. Sebenarnya sistemnya hanya mendukung saja. Oh, yang misalkan yang sama ini loh kalau berdasarkan bobot itu yang bagus, tapi
Tapi misalkan menurut kondisi tektoniknya yang bagus itu misalkan Mataram atau PGR 3, dia juga bisa milih. Jadi yang pembobotan ini hanya berdasarkan parameter yang 6. Tapi kalau misalkan rekan-rekan nggak yakin dengan yang pertama, karena ini kayaknya nggak pas nih di sesarnya gitu, atau maksudnya di megatrust tapi kedalamannya dalam gitu, seperti itu. Nah itu bisa dipilih yang kedua dan ketiga. Jadi sistem ini hanya untuk mendukung saja seperti itu. Kemudian setelah dipilih, pilihannya juga nanti ada, nggak hanya pilih itu berfile, kita bisa memilih juga itu ternyata bukan event. Nah ini yang otomasi segmennya saya skip aja karena kebetulan yang UPT itu belum ada otomasi segmennya. Nah, ini teman-teman mungkin yang lagi online bisa buka webnya SPK-nya di pgt.bmkg.go.id. Nanti pilih yang fitur yang SPK. Jadi tinggal diklik saja. Nah setelah diklik, nanti akan diminta memasukkan user dan passnya. Nah ini user dan pass yang akan dikunjungi oleh rekan-rekan. Passwordnya sama 1-8. Seperti itu. Tinggal username-nya saja. Username itu menunjukkan dia yang akan sebagai yang akan melakukan inputnya. Maksudnya gini, Wainapu berarti dia nanti kalau kita masukkan user Wainapu, berarti dia statusnya sebagai apa? Sebagai PT atau hanya sebagai koordinator. Jadi fitur yang ada di koordinator sama yang di UPT itu bedanya itu aja. Kalau misalkan di UPT dia tidak bisa milih, kalau di koordinator dia bisa milih. Lanjut ya, nanti pertanyaannya. Nah ini tampilan awalnya nih. Contohnya kalau sudah login, tampilan awalnya seperti ini. Tampilan paling atas dia ada fitur home, repository, statistik, download data, setting, sama logout. Kemudian di bawahnya, pada saat dinas baru, kita bisa mengklik di bagian kirinya. Misalkan Mas Melki sudah nggak dinas, pengen diganti, tinggal klik aja namanya. Nanti kita ganti sesuai dengan yang dinas. Kemudian yang ada biasanya ada 3, yang operatornya 3 bisa diganti masing-masing 3. Nah, di tampilan awal, dia ada badge-nya juga nih, ada warna hijau, ada warna biru, ada warna ungu, ada warna merah. Ada 4. Kenapa kita kasih badge? Ini sih sebenarnya buat reward aja. Jadi biasanya kalau di PGR 3 yang operatornya dia terbaik, dia biasanya dapat reward dari PGR 3. Yang hijau itu petugas, dia personal. Kemudian kalau yang biru itu tim pengiriman terbaik. Jadi kalau waktunya kirimnya dia semakin cepat, berarti dia terbaik. Seperti itu. Kemudian ada yang warna ungu, menghasilkan analisa terbaik, artinya nilai bobotnya paling tinggi. Seperti itu. Kumulatif ya ini tiap bulannya. Seperti itu. Kemudian ada waktu kirim terbaik. Nah ini waktu kirimnya dia terbaik. Jadi ada 4. Nah, ini diambil contohnya PGR 10, ada PGR 10, ada BTOI, ada TNT. Kemudian juga ada statistik berapa grafik jumlah pengiriman pada misalkan bulan Januari, Februari, Maret, April, dan seterusnya seperti itu. Kemudian kita juga bisa melihat event yang terkini, kemudian ada fitur kosongkan tabel sama all station. Ada perolehan dates, ada grafik pengiriman per bulan, seperti saya tadi bilang ada tabel pemilihan. Nah, jika terganti penggantian shift, maka officer on duty tinggal ngeklik saja di nama petugasnya, nanti ada pilihannya. Misalkan namanya belum masuk, nanti di setting dia ada, tinggal dimasukin aja. Nama, NIP, dan lain sebagainya, mau foto juga bisa. Kemudian jika terjadi permasalahan Seskom UPT, nah ini kan kita ngambilnya di ESDX. Nah kalau di ESDX ada trouble, berarti ada permasalahan, berarti sistem ini tidak bisa membaca. Misalkan yang rusak ini ESDX di Mataram, berarti walaupun
Mataram sudah katanya sudah kirimkan, kalau SDX-nya bermasalah berarti tidak muncul di SPK. Jadi koordinator biasanya harus input manual. Pemilihan dilakukan manual. Biasanya kalau di PGR 3, kalau saya tidak salah, pemilihan itu harus kurang dari 10 menit. Kalau dia lewat dari 10 menit, maka dikatakan terlambat, tidak bisa dipilih. Nah, badge didapatkan, saya ulangi lagi, petugas dengan poin tertinggi setiap bulannya mendapat badge hijau. Setiap pengiriman, nah jadi kan ngirim nih tiap-tiap UPT, misalkan PGR 3 ngirim, Sanglah ngirim, Mataram ngirim, Waingapu ngirim. Nah itu petugasnya itu masing-masing dapat poin 1. Kalau dipilih, ternyata yang dipilih Mataram, misalkan yang dipilih Rizka gitu misalnya. Nah berarti Rizka itu dapat poin 3, jadi poinnya jadi 4. Kemudian UPT dengan persentase jumlah pengiriman terbanyak akan mendapatkan badge biru. Jadi terkadang, apalagi kalau di malam hari ini di UPT ini, nggak semuanya ngirim. Ada Waingapu sering ngirim, yang rajin cuma Mataram sama PGR 3. Nah, kalau persentasenya itu lebih banyak ternyata PGR 3, berarti yang dapat badge biru itu PGR 3. Di bulan itu. Kemudian UPT jumlah terpilih terbanyak mendapat badge ungu. Nah, yang ngirim belum tentu terpilih. Jadi yang terpilihnya terbanyak dapat juga badge ungu. Ini hanya reward saja sih. Kemudian yang satu lagi, UPT dengan rata-rata waktu kirim tercepat. Misalkan Mataram kalau ngirim itu kurang dari 4 menit, sedangkan PGR 3 rata-ratanya hanya kurang dari 8 menit. Maka yang dapatkan badge merah itu adalah UPT Mataram. Jadi ini sebenarnya bisa menjadi indikator kerja dari tiap-tiap UPT gitu. Kemudian rekapitulasi juga akan dihimpun ke UPT sehingga UPT bisa melakukan evaluasi terhadap kinerja tim dan kinerja setiap tugas. Jadi petugas A-nya misalkan saya di PGR 3. Oh ini anak rajin atau enggak nih kalau pas shift nih? Sering analisa atau enggak? Atau yang misalkan saya enggak rajin berarti enggak pernah analisa. Nah itu juga bisa terlihat di result-nya. Nah, ini adalah contoh jika terjadi gempa bumi. Contohnya ambil di PGR 10. Nah, kalau misalkan stasiun PGR 10 mengirimkan SanDisk data dari SESCOM, diterima di SDX, maka secara otomatis dia akan muncul di SPK juga. Kemudian misalkan GTOI sama TNTI juga mengirimkan, berarti nanti ada lagi, ada GTOI, ada TNTI. Ada waktu pengiriman, ada informasi parameter gempa buminya, kemudian ada 6 parameternya. Ini kenapa 7 nih? Nah, ingat ERH sama ERZ dia pakai Pythagoras. Jadi dikatakan satu bobot. Seperti itu. Nah, kemudian terakhir akan muncul skornya. Skornya sih 0 sampai 1000. Kan tadi kan poinnya kan totalnya kan 100%. Nah, di sini juga ditampilkan misalkan contohnya dari yang 6 bobot ini bagus, tapi secara tektonik dia kurang tepat. Nah, teman-teman juga harus memilih yang paling atas. Jadi yang teman-teman UPT juga bisa memilih yang kedua atau yang ketiga dengan melihat dari peta tektoniknya yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan dari cross section kedalamannya. Kemudian kalau dia ada gempa bumi, kadang kalau PGR 3 biasanya kalau malam itu dan jenis malam kadang nggak watching standard seperti PGR kan ada watching standard, dia diam aja, SPK nanti ada alarmnya. Ya, jadi bisa men-announce para petugas yang ada di UPT. Kemudian ini tabel penampungan yang tadi saya bilang. Kemudian juga ada petanya untuk membandingkan. Jadi misalkan nanti ada 3 yang mengirimkan, berarti di sini di lokasinya ini ada 3 titik. Sama seperti info centernya juga. Dia akan ada 3 titik.
Nah, ini aturannya. Jika UPT atau PGR terlambat mengirimkan gempa bumi kurang dari 10, nanti tombol pilihnya akan di-disable. Jadi tidak bisa dipilih. Oke. Kemudian, jika semua PGR dan UPT terlambat mengirimkan, maka kita harus klik dulu All Station LED yang warna hijau. Tinggal kita klik aja All Station LED. Nah, maka baru bisa kita pilih dari ketiganya. Tapi kalau misalkan ternyata ada salah dua atau salah satunya tepat waktu, yang salah satunya lewat, berarti yang dipilih yang kedua. Nah, bagaimana kalau ada ghost event? Nah, kalau ada ghost event, misalkan contoh gempa di Kalimantan, ternyata setelah dilihat waveformnya itu low pass. Artinya gempa sebenarnya gempanya terjadi di Amerika, cuman karena stationnya hanya ada di sekitaran Kalimantan dan Sulawesi, mencatatnya di Kalimantan. Cuman teman-teman punya sense seismologinya, oh ini nggak mungkin nih di sini ghost event, maka tinggal klik saja yang warna merah, tinggal klik kosongkan chamber. Nah, kemudian petugas dapat mengirimkan parameter perbaikan berkali-kali selama waktu di counter time masih tersedia. Artinya begini, dalam kurun waktu 0 sampai 10 menit, UPT atau PGR dapat mengirimkan parameter update-nya. Pertama, sendis pertama, oh ini kurang benar nih, saya analisa lagi. Sendis yang kedua, oh kurang benar lagi. Sendis yang ketiga, pokoknya dikirim terus sampai waktunya 10 menit. Kalau udah lewat 10 menit, maka dia akan lari ke all station LED UPT-nya. Tapi kalau masih kurang dari 10 menit, maka dia masih bisa. Nah, lanjut ke menu selanjutnya. Setelah dikit, belum berangkat ke sana bisa nyoba dulu. Nanti kalau misalkan kita klik ke repositori, tampilannya akan seperti ini. Nanti dia akan menunjukkan list parameternya. Kemudian juga ada stationnya, maksudnya UPT yang terpilih. Pertama nomor, yang kedua yang terpilih, kemudian parameternya. Seperti itu. Kemudian kita bisa klik tambah info jika dia ada keterangan atau kita juga bisa melihat detail gempa buminya dengan melihat gempa yang paling terkini, gempa yang nomor 1. Jadi gempa yang paling terkini dia yang gempa yang nomor 1 seperti itu. Nah, kalau kita mengklik detail, lihat detail, maka tampilannya akan seperti ini. Pertama, seperti biasa, informasi parameter gempa, kemudian ada petanya, kemudian jika dia ada segmennya, maka akan tampil segmennya. Kalau teman-teman menambahkan atau rekan-rekan UPT nanti menambahkan daerah yang dirasakan, maka akan muncul di keterangannya. Kemudian petugas yang mengirimkan, nah nanti fotonya akan ada di pojok kiri bawah. Seperti itu. Nah, dari sini kita bisa milih cetak narasi. Ya, nanti membantu teman-teman jika terjadi gempa dirasakan, tinggal cetak narasi. Nanti akan muncul default cetak narasi, kemudian di bawahnya ada kirim narasi. Kirim narasi kalau biasanya ini masuknya ke booth Telegram. Gitu, seperti itu. Kalau kita klik tambah info, maka akan muncul tampilannya seperti ini. Misalkan parameter kita pilih nomor 1 yang terkini, maka kita akan muncul tampilan informasi gempa bumi. Nah, biasanya kalau dalam narasi dibutuhkan sumbernya di laut atau di darat ya. Nah, kota terdekatnya apa ya? Nah, itu di situ dapat dipilih, misalkan akibat beka keras atau epicnya di darat atau di laut, kemudian kota terdekat, kemudian
gempa ini dirasakan apa tidak. Kalau dirasakan di mana aja, sama sih sebenarnya kayak link gempa dirasakan. Misalkan di Manado 1 MMI atau 2 MMI atau 3 MMI. Kalau lebih dari 2 kota gimana, ya udah koma aja. Manado, koma, seperti itu. Nah, kalau sudah tinggal klik simpan. Nah, kalau sudah klik simpan, kita lagi lihat detail. Nah, dilihat tadi tampilan sama seperti yang tadi. Dia ada parameter gempa bumi, kalau ada segmen dia keluar segmen, kemudian kalau ada keterangan dirasakannya, dia keluar keterangan dirasakan. Misalkan dirasakan tadi diinputin di Manado 3 MMI. Jadi yang UPT atau yang UPT Geofi, kalau pengen ada grupnya, inti aja. Tinggal copy di drag aja nih, update infonya, tinggal di Ctrl C, taruh di WA yang misalkan terkait dengan stakeholdernya, misalkan terkait BPBD, terkait kepolisian, TNI, biasanya dibalik gitu. Kemudian kalau gambar gimana? Kalau di gambar bisa tinggal di screenshot aja, tinggal di kita drag, copy paste seperti itu. Atau bisa juga kalau pengen yang lebih baku, misalkan saya pengen narasinya atau saya pengen berita gempanya. Kalau untuk klaim asuransi, biasanya di UPT ada, kalau gempanya sangat besar, dia perlu keterangan berita gempa untuk klaim asuransi. Nah, itu kita ada feature juga cetak berita gempa seperti itu. Nah, ini contoh narasinya. Jadi, kalau narasinya kira-kira keras, nanti diganti aja. Jadi, udah ada default-nya, lebih membantu teman-teman yang ada di UPT. Kemudian berita gempa bumi juga tinggal memasukkan, bisa, sangat bisa. Ini tinggal, sebenarnya kalau narasi pengen diedit, tinggal Ctrl C aja. Ini kan default aja nih. Oh, ternyata kata-katanya kurang pas nih. Kalau kata kepala balai, kadang kan ada koreksi ya. Nah, tinggal di Ctrl C, tinggal diedit pakai Word, tidak masalah. Ini hanya membantu teman-teman yang ada di UPT agar tidak terjadi kesalahan penulisan parameter kalau manual. Kesalahan penulisan waktu, kesalahan tulisan magnitudo, atau keterangan dirasakan yang kalimat-kalimatnya itu baku, yang harusnya sudah benar, ya udah tinggal diinin aja. Jadi nggak ada kesalahan teks. Tapi kalau keterangan terkait narasi, oh ini gempa bumi ini diakibatkan ini bisa di-editable seperti itu. Juga di berita gempa bumi. Nah, ini penting biasanya kalau PT Geofisika ini kalau terjadi kerusakan untuk klaim asuransi misalkannya di perusahaan, dia perlu ini berita gempa bumi. Nah, daripada teman-teman nanti yang di UPT ini ngetik manual, makan waktu, padahal perlunya cepat. Nah, ini tinggal otomatis saja. Tinggal masuk. Nah, kemudian kita juga kalau untuk bisa di UPT kan setiap minggu atau setiap bulan itu biasanya dari KPT-nya laporan, mana laporan statistiknya, gempanya udah berapa kali di ini. Nah, ini dapat tampil di sini seperti ini grafik ini. Nah, kemudian yang tampilan poin terbaik. Nah, misalkan yang bagus di sini Pak Melki, kenapa dia terbaik? Karena dia berhasil mengirimkan parameter gempa buminya 2, berarti poinnya dapat 2. Kemudian terpilih 2, berarti 3 kali 2. Dia dapat 6, poinnya berarti 8 harusnya ini. Tapi dia 6. Belum ini aja, mungkin edit teks ini. Biasanya gitu. Nah, nanti kalau semakin bagus biasanya, ini sih sebenarnya kontrol dari KUPT sih bisa dilihat di sini. Apakah teman-teman operatornya rajin apa tidak, bisa terlihat di sini seperti itu. Nah, kemudian untuk download datanya, nah kita juga bisa, oh saya pengen download data parameternya. Nah, ini ada fiturnya juga, tinggal pilih bulan apa. Misalkan kita pengen buat laporan di bulan Januari 2019. Tinggal kita pilih aja, bulan Januari 2019. Nah, setelah itu kita bisa pilihannya ada 2, ada tampilkan data, ada ekspor ke dalam Excel seperti itu. Kalau kita pilih tampilan data, maka akan muncul petanya, grafik per harinya seperti ini. Grafiknya ada 2, ada grafik berdasarkan magnitudo, ada grafik berdasarkan kedalaman.
Nah, kemudian di setting kita bisa ada pegawai baru nih belum dimasukin di SPK. Bisa gak ditambahin? Bisa. Tinggal ditambahin aja, tinggal masukkan NIP, nama. Nah, fitur yang terbaru terkadang KUPT atau kepala balai, ini parameternya nggak pas nih. Terpilih. Nah, sekarang ada menu pilih ulang. Jadi nanti di repository paling bawah, repo all, tinggal klik repo all, kita bisa milih ulang parameter mana yang paling bagus. Nah, ini kalau kita ngeklik statistik, repo all, nanti pilihannya akan, gambar awalnya akan seperti ini, tinggal klik pilih ulang. Jadi akan dipilih ulang mana parameter yang terbaik. Nah, yang memilih, baik yang memilih pertama, baik yang memilih ulang, itu koordinator regional. Nah, UPT enggak. UPT tugasnya hanya mengirimkan aja melalui sendlist data. Kecuali boleh milih, maka dia harus, biasanya kalau di PGR3 kadang ada masalah nih. Oh, Mataram jadi koordinatornya sementara, berarti dia login pakai login PGR3. Itu sih. Ya. Ada backupnya juga. Ya, kira itu yang bisa kami sampaikan dari sistem pengolahan. Kalau ada pertanyaan dipersilakan sebelum rekan-rekan menyampaikan lagi di UPT. Biasanya yang diributin ya, kalau yang teman-teman UPT, wah ini hitungannya nggak pas nih. Ya, hitungan bobotnya masa yang horizontal, atau yang itu nanti bilang aja itu sebenarnya kebijakan dari regional saja seperti itu. Jadi bisa adjustable, tinggal nanti diganti di algoritmanya seperti itu. Ya, fase itu kan masuk ke dalam yang 6 bobot itu. Nah, fase itu nilainya 0,1. Ya. Mereka tuh ini komplainnya kenapa dikit banget mereka dibuka sebenarnya. Oh, itu sebenarnya. Yang itu kan dulu ada pelatihan terkait SOGI. Sebenarnya sih udah nggak isu lagi sih. Nah, teman-teman dari UPT itu boleh mendaftarkan stasiun baru sesuai kebutuhan. Nah, kalau semakin banyak stasiun yang didaftarkan, maka storage-nya itu makan semakin besar. Jadi iya, karena stasiun nanti bukan teman-teman sekedar info. Stasiun itu nggak ada server. Dia cuma ada 2 workstation. Yang pertama SC Proc, yang kedua SC Client. Sebagai server itu posisinya di SC Proc. Nah, semakin banyak teman-teman menambahkan station, kita bandingkan yang 100 sama yang 50. Maka yang paling cepat penuh, maka yang 100. Kendalanya apa kalau dia 100? Kemudian dia mengeset untuk menyimpan waveform-nya 1 tahun. Ada yang nanti di pelatihan itu kita bisa ngeset menyimpan waveform 1 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Nah, itu bisa di-set di SC Proc-nya. Kalau dia ternyata ngesetnya setahun, storage-nya kan penuh nih. Lama-lama nge-hang. Nah, itu masalahnya. Jadi dari yang Pak Haryono, keputusan saat ini boleh menambahkan stasiun tapi sesuai kebutuhan aja untuk menghindari nge-hang pada SC Proc-nya. Itu sih. Kalau satu PGR itu ada beberapa stasiun, mereka sama nggak punya stasiun? Enggak. Jadi kan kalau dulu kan waktu zamannya saya ingat 2019 ke bawah
ada edaran dari kepala pusat untuk membatasi stasiun. Kenapa? Untuk membatasi bandwidth. Jadi kalau semakin banyak yang stasiun yang masuk, kan dia ngambil data kan, mendownload data, nah itu juga semakin besar aliran komunikasinya. Gitu. Bisa jadi down juga. Jadi makanya menambah stasiun itu sesuai kebutuhan aja gitu. Contoh di Bali, misalkan di Bali itu wilayah regionalnya itu kan hanya Bali, Nusa Tenggara Barat. Kan yang Jawa Timur itu enggak. Kalau secara regional, kalau secara administratif masuk dia Jawa Timur sama Kalimantan. Tapi kalau secara kegempaan dia nggak masuk. Tapi kita perlu stasiun-stasiun Jawa Timur, maka didaftarkan juga di Jawa Timur. Seperti itu. Untuk mengurangi azimut gas. Seperti itu. Itu aja sih. Ada lagi? Yang penting menjelaskan. Nanya ini Mas Ridwan. Ini kan yang tadi saya tangkap ya, karena saya baru pertama ini ngikut kegiatan ini SPK. Yang saya tangkap itu kan dia memilih parameter-parameter dari tiap-tiap UPT ya. Iya. SPK ini bukan memilih. SPK ini sistem pendukung. Nah, suka kesalahan. Jadi sistem pendukung itu hanya membantu membobot hasil parameter dari tiap-tiap stasiun yang menentukan tetap koordinator regionalnya atau PGR-nya, itu seperti itu. Jadi kalau koordinatornya nggak yakin dengan yang peringkat 1, dia boleh memilih peringkat 2. Saya pernah milih yang peringkat 3 waktu di PGR Bali. Kenapa? Karena secara tektonik itu lebih masuk akal. Soalnya di selatan Bali kedalamannya menengah sampai dalam, kan nggak mungkin. Padahal di Megatras, maka saya pilih yang kedalamannya dalam. Itu sih. Iya, maksud saya berarti nanti yang untuk menentukan yang dia itu dipilih itu sebenarnya dipilih untuk apa? Ini. Karena saya belum ngerti ini konsepnya. Latar belakangnya begini. Latar belakangnya itu di Bali waktu sebelum ada SPK, pada saat gempa dirasakan, tiga merilis parameter, kemudian Mataram merilis parameter, Tanglah merilis parameter, Waingapu merilis parameter. Parameternya nggak ada yang sama, beda-beda. Nah, itu padahal masyarakat menanyakan kalau waktu di Bali itu media, kepolisian, TNI itu sangat concern sekali terhadap informasi gempa bumi dan tsunami. Kenapa? Karena dia di wilayah pariwisata. Salah sedikit ada beda, dia langsung konfirmasi, ini parameter betul yang mana? Nah, cikal bakalnya itu maka dari tim inovasinya dulu, sebenarnya dari Mas Melki mencoba berkunjung ke Bali, ke Balai. Mas, ini saya ada ide ini, oh boleh, bagus. Terbitlah SPK. Latar belakangnya sih itu. Untuk menyeragamkan informasi yang sampai ke wilayah regional. Berarti yang memilih itu koordinator atau regional PGR-nya. Iya. Nah, jadi kita ini kan keputusannya itu 5 tetap di koordinator 10 regional. Ya, maksudnya nanti ini kan kita ke 5 UPT yang semuanya bukan contoh ya. regional. Dari koordinatornya siapa? Balai 4. Dari Balai 4 ya. Ternate Itu Balai 4. Maluku ya. Ambon ya. Ambon. Ambon lagi. Ambon lagi. Kemudian Lampung. Tapi sama waktu itu antara Ambon atau Sorong kayak Ambon. Lampung masuk ke Lampung masuk Balai 2. Balai 2 ya. Balai 2. Tapi setahu saya di punya sistem SPK sendiri itu Balai 2 masalah ya. Dia ada SPK Aku nggak sendiri. mau pakai SPK ini. Oh, nggak mau ya udah. Kemarin kita waktu datang itu kita punya sistem sendiri. Ini sebenarnya sistemnya bagus sih. Cuma awal-awal. Ya, maaf dulu Mas. Iya. Ini kayak langsung langsung ke jauh. Saya sesimpel mungkin gitu Mas. Iya betul. Saya Simpelnya itu sih, Pak. enggak mikirnya tadi saya